Baik, saya Aderito Bakitra Silva, semester 8, jurusan Sosiologi, akan membuat video tentang realitas agama terhadap penyebaran virus corona. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 27 Desember 2019, seorang dokter dari Cina, Provinsi Hubei, melaporkan bahwa terdapat virus baru yaitu COVID atau disebut corona yang telah menjangkit 180 orang di Provinsi Hubei. Salah seorang warga negara Cina yang berusia 55 tahun diduga sebagai pasien yang pertama terinfeksi virus tersebut. Oleh karena itu, setelah virus ini memulai penyebaran ke seluruh penjuru dunia, hingga pada saat ini pada tanggal 9 April 2020 dilaporkan sudah mencapai kurang lebih 1 juta kasus positif corona. Akibat dari pandemi global ini, kegiatan di semua sektor menjadi terganggu. Bahkan kegiatan agama di dunia menjadi terganggu lantaran dikeluarkannya aturan-aturan atau larangan-larangan berkumpulnya massa atau warga atau masyarakat. Di tengah wabah corona, masjid, gereja, sinagoga, kuil, dan wihara harus beradaptasi dan mengubah tradisi melalui yang mereka biasa buat atau melalui ritual dan seremonia agama, mendefinisikan diri dari kebersamaan dan spiritualitas, atau biasanya mencium batu suci, gulungan Taurat, buku, doa, dan salib, atau meneguk minuman dari cawan yang kini harus dihentikan untuk sementara waktu. Untuk menyikapi hal tersebut dan dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, agama-agama di dunia mulai mengambil sikap dan tindakan seperti halnya membatalkan acara-acara keagamaan. Oleh sebab itu, penutupan Basilika Santo Petrus di Vatikan ditutup sepenuhnya untuk pengunjungan gereja-gereja besar dan juga di Amerika, di sinagoga di Amerika. Penutupan festival Purim umat Yahudi yang biasanya ramai kini ditiadakan. Layaknya karnaval kali ini dirayakan dengan separuh hati saja. Hal ini serupa dengan perayaan Holi oleh umat Hindu di India. Dilansir dari Kompas, Dewan Sentral Muslim Jerman juga secara resmi mengumumkan dan menghimbau pengurus masjid diizinkan untuk membatalkan sholat Jumat atau kegiatan sholat berjemaah lainnya atas alasan pencegahan atau adanya dugaan penularan virus. Wabah virus corona juga berdampak pada kehidupan keagamaan umat manusia. Sejumlah gereja, masjid, kuil, dan sinagoga mengubah tata cara beribadah mereka demi menahan penyebaran virus corona tersebut. Bukan hanya di dunia lain saja, di Indonesia pemerintah bekerja sama dengan pemuka agama di Indonesia untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, yaitu dengan menganjurkan masyarakat atau umat untuk beribadah di rumah, bahkan
dalam beberapa pekan ke depan umat Kristen dan umat Muslim akan menyelenggarakan Paskah dan juga Lebaran. Perayaan hari besar kedua agama tersebut harus dilakukan di rumah masing-masing umat tanpa adanya misa ataupun sholat. Akibat dari itu, perayaan Paskah harus diselenggarakan secara online. Muhammad Korsten, seorang intelektual Islam Jerman, meminta umat merujuk pada penutupan Ka'bah di Mekah. Itu adalah kebijakan yang paling dramatis yang bisa diambil oleh dan menunjukkan betapa besar tanggung jawab dan betapa seriusnya masalah ini. Langkah ini banyak didukung dan diaspirasi oleh para peneliti, salah satunya Frank Solip. Dalam beberapa kasus keagamaan serupa diamati seperti di kota suci Iran, mereka tetap membuka tempat siara itu dan dapat mempercepat penyebaran virus. Contohnya salah satu sekte Kristen di Korea Selatan yang mengabaikan larangan berkumpul dan tetap menyelenggarakan misa. Itu dapat memicu dan menaikkan angka dramatis angka pasien dari kejadian-kejadian di atas bawah. Untuk menekankan penyebaran virus corona sesuai dengan teori Marx, struktur atau superstruktur keagamaan baik dari tingkat yang kecil hingga para pemuka agama di dunia maupun dalam negeri sangat berpengaruh untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi akibat pandemi ini dan untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Dari perubahan-perubahan yang terjadi, agama-agama di dunia mulai beradaptasi dan melakukan tata cara beribadah yang mereka lakukan seperti saat ini. Seperti yang kita tahu di NTT ada suatu penyelenggaraan seperti masa pasca ini seperti Semana Santa yang juga akan dibatalkan oleh pemerintah setempat karena takut adanya virus corona tersebut. Kasus positif corona akibat dari pandemi global ini, kegiatan di semua sektor menjadi terganggu, bahkan semua sektor pemerintahan atau sektor keagamaan maupun sektor-sektor lainnya semua terganggu atas penyebaran virus corona tersebut. Kegiatan-kegiatan agama di dunia juga terganggu seperti dilantarkan yang dikeluarkannya aturan larangan misa atau larangan beribadah di rumah maupun di gereja. Agama mendefinisikan diri dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memicu penyebaran virus corona tersebut. Penyebaran virus corona di dunia mulai mengambil sikap dan tindakan seperti hal-halnya membatalkan acara-acara di rumah masing-masing maupun di acara-acara terbuka. Keagamaan juga mengikut sertakan diri untuk mengantisipasi penyebaran virus corona tersebut. Para pemuka agama juga turut serta menetralisirkan acara-acara keagamaan seperti masa pasca saat ini. Oke, baik, saya atas nama Adarito Bakitara Silva
dengan ini saya selesai menganalisis video tentang realitas keagamaan terhadap penyebaran virus corona.